terima kasih atas kehadiran kalian karena kalian bersedia mengikuti konseling kelompok ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa nih yang memimpin doa? Baik, sebelum mulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kan meskipun kalian udah pada kenali, tapi kita kenal lagi ya. Soalnya ibu belum tahu banget nih kalian itu siapa. Sama kenalin nama ibu yang kita. Silakan dimulai dari sini. Nama saya Faza. Saya Silma. Saya email. Faza, email, dan Silma ya. Baik, sebelumnya ibu akan bertanya, apakah kalian sudah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Karena banyak yang belum, ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok dan juga tujuannya. Jadi konseling kelompok merupakan salah satu strategi layanan bimbingan dan konseling di mana di dalamnya untuk memecahkan suatu masalah melalui bentuk kelompok atau dinamika kelompok. Di dalam konseling kelompok ini memiliki beberapa asas, di antaranya ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, asas kegiatan, asas kesukarelawan, dan asas keilmian. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu nih waktunya. Ada 1 kali 40 menit dan ada 1 kali 45 menit. Kalian mau pilih yang mana? 1 kali 40 menit. Kita untuk itu kita akan melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yaitu 1 kali 40 menit. Oke, kita mulai saja ya. Di sini siapa nih yang akan menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Oke, seperti yang tadi ibu jelaskan ya, di dalam konseling kelompok ini terdapat asas kerahasiaan, yang dimana pembahasan mengenai masalah atau cerita tentang kalian tidak akan diceritakan di luar konseling kelompok ini. Jadi teman-teman yang di sini pokoknya saling rahasia aja gitu. Oh ternyata ini rahasia ini gitu, gak usah dibicarain di luar konseling kelompok ini ya. Oke, ibu ulangi lagi nih, di sini siapa yang mau menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Jadi gini, saya tuh percaya diri dalam sebenarnya kayak presentasi kayak. Jadi kalau misalnya disuruh presentasi atau ngomong di depan banyak orang itu suka bingung, nggak kurang percaya diri. Kayak kalau sih speakingnya kurang. Saya kurang percaya diri. Jadi karena menunjukkan ini ya jadi Lanjutnya. Oke, sudah ya. Kalau email itu tentang dia tuh kurang percaya diri. Nah, sekarang siapa lagi yang menceritakan? Karena kalian kan karena sering banyak teman-teman yang dibully shaming ya sama teman-teman, jadi aku merasa aku juga dibully shaming gitu sama teman-teman. Nah aku jadi sekarang yang aku rasain itu aku juga insecure gitu. Kalau misalkan ada teman atau misalkan cowok yang ngajak ketemuan, cuma suka nolak soalnya cuma malu, belum percaya diri. Jadi insecure ya, kalau siapa itu permasalahannya. Kalau email itu tentang kurang percaya diri. Sekarang tinggal Faza nih. Faza permasalahannya apa nih? Jadi kan tuh saya tuh ingin melakukan perubahan terhadap diri saya. Nah, tapi perubahan itu tuh tidak bisa dimulai langsung. Soalnya time management saya tuh masih berantakan. Dan itu tuh menurut saya sangat menghambat untuk saya berubah. Nah, bagaimana cara saya mengatasi atau bisa mengatur time management itu? Nah, bisa dia bro, terwakil kan? Nah, dari permasalahan yang sudah kalian ceritakan tadi, menurut kalian masalah siapa yang baiknya terlebih dahulu diselesaikan? Raditya Faza Bu, Raditya. Oh, masalahnya Raditya mengenai manajemen waktu ya. Nah, menurut kalian dari permasalahan pada ini, apa yang harus pertama kali dijawab? Kita mau berpendapat. Satu tadi itu masalahnya tuh dia tuh ingin melakukan perubahan, cuman dia belum bisa memanage waktu gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana untuk bisa memanage waktu?
biasanya begitu time management. Mungkin dimulai dari diri kita sendiri, karena ada keinginan buat merubah apa perubahan itu ya. Terus yang pertama menyelesaikan pekerjaan yang lebih penting dulu gitu. Udah segitu aja. Oke, menurut Cuma tadi itu katanya dari kepribadian dan juga selesaikan keluarga dulu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang berikutnya nih hal-hal yang harus diatasi gitu dalam menghadapi Gitu tuh caranya tuh kayak seperti menghilangkan pikiran-pikiran negatif juga bisa, terus mengubah pola hidup juga, sama untuk melakukan sesuatu yang kita melakukan sesuatu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. kurang lebih sama ya seperti penjelasan Silma. Nah, dari Kak Sanya sendiri nih, menurut Kak apa yang harusnya ini menurut saya tuh apa sih kayaknya ini bakal efektif untuk dilakukan menangani masalah saya ini. Menurut Kak tuh apa yang harus dilakuin? Misalkan kita teh kan ada apa kayak kan misalkan jam 7 teh kita teh harus ini, misalkan harus melakukan pekerjaan ini misalkan. Sedangkan kita itu kan nggak ada niatan buat kayak misalkan aku harus bangun jam 7 gitu, nggak ada niatnya gitu ya. Berarti itu kan sama aja kayak yang terorganisir gitu. Kan tetap kalau misalkan kita nggak ada niat ya, Jadi kalau misalkan kita dari awalnya nggak ada niat, mau kita dari awal jam 7 juga nggak akan nggak bakal bangun maksudnya. Jadi pasti kalimat lain jam 8 itu saya gitu, saya kan ada pekerjaan yang harus misalkan saya tuh harus datang jam 9, sedangkan saya kan gak ada niat, bukan gak ada niat sih, cuman kayak aku teh harus bangun jam 6 misalkan, harus beres-beres rumah dulu atau apa dulu, tapi gak ada niatan di dalam hati mah ya bakal sia-sia gitu. Jadi meskipun udah kalau kita nggak niat, jadi mau di manajemen waktu misalkan harus bangun jam segini, pasti bakal kelewat gitu ya. Yang membawa waktu berbagai hal gitu ya. Nah, gimana nih Pak Za? Kalau menurut yang saya rasakan sih sebagai siswa, kita kan punya jadwal yang pasti yang tetap. Kita jam 7 ada masuk kelas. Nah itu tuh kayak udah pasti terlaksana gitu loh. Nah cuma di luar itu kayak misalkan ada tugas atau ada apa, terus misalkan kita langsung kerjain. Nah kan nggak mungkin ya kalau misalkan tugas itu misalkan banyak atau sulit, nggak mungkin dalam satu waktu itu juga kita tuh udah bisa nyelesain gitu. Kadang kan kita tuh butuh kayak hiburan dulu, kayak udah stuck di tugas tuh kayak ya udah ngapain dulu gitu, YouTubean dulu atau apa. Nah dari situ kan kadang suka lupa waktu gitu, atau kadang keburu males gitu. Nah gimana gitu cara ngaturnya? Kalau misalkan udah ada jadwal yang terorganisir gitu, jadwal yang pasti dan ada peraturan atau sanksinya, kayak udah pasti tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau di luar itu kayak misalkan tugas atau yang lainnya, itu sih yang bermasalah. Dari pendapat Rasa nih, ada lagi yang ingin berpendapat? Ya. Nah, dari penjelasan Kak barusan ya, bisa kita simpulkan ya, kalau mengatur manajemen waktu itu ya seperti tadi ya, kita harus dimulai dari niat diri kita sendiri gitu. Nah, untuk perihal tugas atau misalkan atau apapun lah gitu, kalau suka ada gangguan kan kayak YouTube katanya scrolling dan lain-lain, menurut Ibu lebih baik ya, melakukan perubahannya dimulai dari hal-hal kecil gitu, kayak misalnya nih, ini tugas lebih penting, misalnya selesaikan dulu tugasnya. Setelah selesai tugas kan kita bebas nih ngapain aja, kalau misalkan yang lain atau misalkan YouTube. Dan ini yang penting, tugas utama kita ya, kalian kita sebagai siswa sudah terlaksana seperti mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Nah terus soalnya kan kayak scroll TikTok, YouTube dan lain-lain itu kan banyak membuang-buang waktu ya. Nah untuk itu sekarang baiknya dikurangi gitu untuk mengatur manajemen. Kalau bisa kita tuh kayak bikin apa sih, schedule gitu. Kayak schedule ditulis gitu ya di papan, atau misalkan
kita punya whiteboard ditulis nih jam segini aku bangun atau jam, pokoknya kita mengatur supaya hidup kita, pola hidup kita tuh teratur gitu, biar kita juga bisa mengatur manajemen waktu kita. Terus kita tuh ya harus belajar untuk mengatakan tidak. Misalnya nih, misal kita lagi udah ada niat nih, aduh saya pengen ngerjain tugas nih di jam segitu, atau saya ada kegiatan apa nih di jam segitu, tiba-tiba misalkan ada gangguan kayak misalkan ada notif YouTube atau misalkan teman nge-WA untuk ngajak main, kita belajar untuk mengatakan tidak. Asalnya kan kita cuma mengutamakan pekerjaan yang lebih penting dulu ya, yang lebih utama. Nah yang terus seperti yang terus tadi Silma kan menjelaskan, misalkan kita kalau niatan bangun jam 7 tapi misalkan dari diri kitanya nggak ada niat, ya nggak akan bangun. Sebetulnya meskipun nggak ada niat, asalkan tidur kita cukup, nah kita tuh bisa bangun jam, misalkan kita pengen bangun jam 5 nih, asalkan tidur kita cukup pasti gitu bangun jam 5. Dan ada yang tahu nggak waktu tidur yang baik itu minimal sehari berapa jam? 8 jam. Minimal waktu tidur yang baik itu kan 7 sampai 8 jam. Nah, misalkan kita pengen bangun nih jam 5 untuk melakukan aktivitas, usahain tidurnya dari udah habis sholat isya atau jam 8 gitu ya. Tapi kadang memang suka susah ya, untuk anak muda sekarang mah kadang sering begadang. Nah, untuk manajemen mengurangi lah waktu begadangnya gitu ya, untuk melakukan tidur yang cukup. Tugas kalian kan sebagai siswa nih, jadikan pekerjaan atau peran kalian sebagai siswa itu jadi pekerjaan yang utama gitu, agar hal itu pekerjaan apa gitu ya, agar hal itu menjadi suatu kebiasaan gitu, sebuah kebiasaan. Oh iya, saya punya tanggung jawab, saya sebagai siswa nih, dan kita punya tugas diselesaikan, jadi biar terbiasa gitu kitanya ya. Nah, dari penjelasan ibu yang barusan, dari penjelasan dapat dipahami sejauh dari pembahasan yang tadi kita bahas, apakah kalian bisa jadi paham gitu, oh cara saya manajemen waktu itu seperti ini, bisa dijelaskan kesimpulannya intinya, jadi bagaimana cara manajemen waktu dari pembahasan barusan. Ada yang bisa dijelaskan? Yang saya dapatkan dari konseling kelompok ini adalah kalau untuk mengatur manajemen waktu kita harus punya jadwal teratur atau jadwal manajemen gitu. Terus kemudian kita harus mempunyai memprioritaskan sesuatu yang penting, kemudian mengurangi hal-hal yang dapat membuang-buang waktu. Kemudian yang terakhir adalah kondisi. Saya mau nanya nih, apa yang kalian rasakan setelah melakukan konseling kelompok ini? Silakan, ada yang ingin menjawab, perwakilan saja boleh. Yang satu yang bisa saya ucapkan, mungkin ada tambahan, mungkin ada masukan bagaimana caranya memanage waktu. Jadi paham ya gitu bagaimana caranya. Yang lain ada lagi? Nah, dari permasalahan tadi ya, ibu perjelas lagi nih bahwa untuk mengatur time management gitu tuh ya, ininya konsisten gitu kan ya. Terus jadikan prioritaskan pekerjaan yang paling utama, terus jangan membuang-buang waktu gitu lah. Kalau bisa kita buat schedule gitu biar hidup kita tuh atau time management kita teratur. Udah pada paham kan cara mengatur manajemen waktu? Nah untuk itu ibu akhiri untuk konseling kelompok kali ini, biar nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan ibu juga. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ada yang ingin berdoa? Tadi kan Silma ya belum membuka, sekarang Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ibu akhiri ya kelompok kali ini. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk menonton layanan konseling kelompok kali ini. Dan jangan lupa kalau layanan konseling kelompok ini merupakan tadi kan dijelaskan kasus biasa kerahasiaan. Jadi untuk itu tidak ada topik pembahasan mengenai permasalahan yang barusan kita bahas di luar layanan konseling kelompok ini ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.